faith, all is stripped away, and I simply come. I'm longing just to breathe something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. King of endless worth, and no one could express how much you deserve. And though I'm weak and poor, and all I have is yours, every single breath, I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. Search much deeper within, from the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. All about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all
Jesus. All about you, Lord. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. And here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You're altogether wonderful to me. You're altogether wonderful to me. Shalom warga kerajaan, apa kabar? Tanpa terasa kita telah memasuki semester kedua daripada tahun 2024 ini. Dan tema yang ditetapkan bulan Juli ini adalah Leading as Influencer in My Family. Puji nama Tuhan. Ayat yang mendasarinya di dalam 1 Timotius 3 ayat 4 sampai dengan ayat ke-5. Demikian firman Tuhan. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Kepemimpinan di dalam Alkitab sungguh mempunyai nilai yang berbeda dengan apa yang dunia ajarkan. Sebab di dalam Alkitab kita bisa melihat bahwa untuk menjadi seorang pemimpin itu harus dimulai dari kelompok kecil atau komunitas yang terkecil, yaitu di dalam sebuah keluarga. Berbeda dengan kepemimpinan organisasi di dunia ini, di mana kita tidak melihat bahwa itu ditekankan tentang kesetiaan perkara kecil, ya, dan bahkan kita bisa melihat seorang pemimpin, calon presiden atau presiden yang ditetapkan pun, yang sudah terpilih pun bisa menjadi seorang presiden walaupun misalnya tidak jelas ibu negaranya siapa. Nah, tapi dalam kepemimpinan dalam kerajaan Allah tentunya harus diuji dari apa yang ada dalam komunitas terkecil, yaitu di dalam keluarganya. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan dan warga kerajaan, kita akan melihat bahwa sebetulnya definisi kingdom leadership itu apa. Nah, saya menemukan dan saya ambil dari 3 ayat firman Tuhan, yaitu Kejadian 1:26 maupun 1 Korintus 4 ayat 20 dan Roma 14 ayat 17. Kepemimpinan kerajaan itu apa sih sebetulnya? Secara definisi seperti ini. Kepemimpinan yang menyatakan pengaruh langsung, keserupaan dan pemerintahan Kristus. Kita bisa melihat kata Kristus di sini bukan cuma yang diurapi. Kristus sesungguhnya adalah raja yang diurapi. Jadi kepemimpinan kerajaan itu menyatakan pengaruh langsung, di mana keserupaan dan pemerintahan Kristus sebagai raja itu yang diurapi, tentunya bukan cuma dalam perkara secara rohani, tapi segala aspek kehidupan, aspek rohani, aspek jiwani, aspek secara fisik, ya, secara tubuh. Dan ditandai dengan apa? Menerapkan tata kelola yang benar. Jangan lupa ya, manajemen itu penting. Bagaimana seorang pemimpin mulai belajar untuk mengelola dirinya sendiri lebih dulu, lalu mengelola misalnya waktunya, mengelola keuangannya, ya, dan itu harus dikerjakan karena itu tugas yang Tuhan tetapkan kita. Kenapa manusia diizinkan untuk berkuasa di muka bumi ini?
Perhatikan bagaimana kita melakukan fungsi-fungsi ini penting harus dikerjakan mulai perkara yang kecil. Lalu ditandai dengan apa? Memanifestasikan keluar, inside out. Apa itu? Kuasa, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus mengalir dari dalam keluar. Nah, kita bisa melihat bahwa itulah sebetulnya produk daripada pemerintahan atau kepemimpinan kerajaan Allah. Mari kita akan bergerak lebih jauh. Dari sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya DNA anak-anak Tuhan, setiap kita orang percaya kepada Tuhan, DNA kita adalah kita dilahirkan sebagai seorang pemimpin. Semua kita, hanya saja untuk bisa mengembangkan kepemimpinan kita, itu perlu kita bergerak dalam area of gifting masing-masing. Temukan karuniamu, temukan apa yang disebut potensimu masing-masing, dan bergeraklah di situ, berfokuslah. Dan ketika kita setia dari perkara kecil ini, Tuhan akan bawa pada perkara-perkara yang besar, dan leadership kita, kepemimpinan kita tentu akan semakin tajam, dan kita akan menyatakan pengaruh yang kuat, ya. Pertama tentunya di tengah keluarga kita. Mari saya akan lanjutkan lagi, karena soal kepemimpinan ini bukan perkara yang remeh, yang harus dikembangkan. Ya, Tuhan menetapkan kita dilahirkan sebagai seorang pemimpin, tapi untuk mencapai kepemimpinan yang berkembang, yang semakin menyatakan pengaruh, dampak yang lebih luas lagi, itu perlu upaya pribadi kita untuk terus mengembangkan kepemimpinan, mengembangkan talenta, dan bergerak di area of gifting yang Tuhan tetapkan. Ada seorang profesor dari Fuller Theological Seminary di Pasadena, California. Dia menulis buku namanya The Making of a Leader. Nama profesor tersebut adalah Robert Clinton. Dia membuat penelitian dan sungguh mengejutkan, karena dalam penelitian ini dikatakan bahwa justru sedikit pemimpin dalam Alkitab yang berakhir dengan baik. Bahkan kurang dari 30% pemimpin yang berakhir dengan baik. Jadi luar biasa, bukan? Di Alkitab saja diteliti oleh Profesor Robert Clinton, hanya kurang lebih 30% pemimpin yang bisa menyelesaikan tugasnya di muka bumi ini dengan yang disebut finishing well, dan mengakhiri hidup dengan baik. Selebihnya ada 70%, mereka boleh hebat dalam karunia, mereka boleh hebat di dalam banyak hal, tetapi 70% daripada mereka ternyata unfinishing well, menyelesaikan pertandingan tidak dengan baik sampai akhir hidupnya. Kita bisa lihat bagaimana Salomo, bagaimana Simpson, dan banyak pemimpin-pemimpin yang lain memulainya bagus tapi mengakhirinya tidak dengan baik. Bahkan Salomo 20 tahun pertama dia memulai dengan sangat bagus, dia dapat kunjungan Tuhan, dia diberi hikmat, diberikan bonus kekayaan, kemuliaan, dan 20 tahun pertama dia bangun pemerintah dengan bagus. Dia bangun bait Allah, dia bangun istana. Tapi 20 tahun yang terakhir dia hancurkan semua yang telah dia bangun selama 20 tahun pertama. Sangat-sangat menyedihkan sekali. Tetapi kehendak Tuhan bagi setiap kita adalah mari kita setiap perkara kecil dan mengerjakannya terus bertekun dan bergantung, berharap kepada Tuhan atas pimpinan Roh Kudus. Dan kita bisa menyelesaikan pertandingan iman dengan gemilang dan menyelesaikan semuanya disebut finishing well, finish well. Dan saya akan memberikan contoh bagaimana ada dua orang hebat. Kalau Anda suka mendaki gunung, pasti Anda kenal dengan dua nama ini, yaitu Rob Hall dan Scott Fisher. Dua orang ini adalah pelatih, ya, pendakian gunung, yaitu mencapai gunung tertinggi di dunia, yaitu puncak di Gunung Everest, ya, di pegunungan Himalaya. Nah, mereka berdua ini melatih ratusan pendaki-pendaki untuk sampai ke gunung puncak daripada Mount Everest. Dan mereka selalu keberhasilan mereka dalam melatih adalah mereka menerapkan peraturan yang disebut peraturan pukul 2. Peraturan pukul 2 adalah sebuah peraturan yang dibuat oleh dua orang pelatih ini, dan yang menyatakan bahwa sekalipun puncak gunung Everest itu sudah dekat, misalnya 50 meter, tapi kalau sudah pukul 2, gak usah dipaksa naik ke atas, segera turun ke markas.
Ya, karena seringkali pukul 2 tersebut akan ada badai salju yang mematikan. Dan bertahun-tahun kedua pendaki ini, dua guru ini menerapkan apa yang menjadi prinsip dalam pendakian peraturan pukul 2. Tetapi pada tanggal 10 Mei tahun 1996, dunia pendakian terkejut karena dua orang guru ahli ini mati karena apa? Melanggar peraturan pukul 2 yang mereka pegang selama ini bertahun-tahun. Mereka mati karena mereka paksakan dan melanggar peraturan ini, dan ketika mereka mati adalah ketika mereka perjalanan turun. Baru perjalanan turun sebentar, badai salju datang dan kemudian mereka tewas di sana. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, peraturan pukul 2 kita adalah apa? Itulah the constitution of the kingdom of God. Undang-undang dasar kerajaan sorga. Apa itu? Firman Tuhan. Mari kita berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Jadilah radikal ketika menegakkan kebenaran firman Tuhan. Sebab kita tahu bahwa sekarang keluarga-keluarga Kristen, bahkan gereja, banyak terjadi penyerangan di sana sini. Ya, pengaruh sekuler itu begitu kuat bekerja. Maka kita mesti membuat satu sikap radikal untuk kita bertekun kepada kebenaran firman Tuhan. Dan itu harus dimulai dari siapa? Pemimpin dalam keluarga adalah seorang bapak, seorang suami. Mari kita bertekun dalam kebenaran, dan itu akan memberi pengaruh dampak kepada istri maupun kepada anak-anak kita semuanya. Sehingga kita bukan sebagai pemimpinnya disebut NATO, no action, so only. Tapi action speaks louder than words. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Nah, mari saya akan lanjutkan lagi. Jelas bahwa ketika penciptaan berlangsung, Tuhan memberikan ikan berkemampuan untuk berenang, burung-burung berkemampuan untuk bisa terbang, tapi manusia diberi kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin, untuk memimpin. Ya, mari kita mulai memimpin dengan diri kita, memanage diri kita sendiri dengan baik. Dan pemimpin yang sejati tentunya, ya, kepala keluarga apalagi, bukan cuma berkata go, tapi akan berkata let's go. Ya, seperti Yesus memerintahkan pergi jadikan semua bangsa muridku. Ya, dia memang berkata go, tapi terakhir dia berkata dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 tersebut, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya dia bukan cuma go, tapi let's go. Ya, tujuannya untuk apa? Supaya kita dapat menyelesaikan mandat kerajaan. Ada dua, mandat budaya dan mandat perluasan. Nah, inilah yang harus dikerjakan oleh setiap kita, tapi dimulai dari hal yang terkecil. Secara prinsip, maka yang harus kita ajarkan sebagai pemimpin adalah, pertama, prinsipnya adalah from religion to kingdom. Dari sekedar agama kepada prinsip-prinsip kerajaan Allah. From church to ecclesia. Dari gereja biasa tapi kepada ecclesia, di mana kita menyatakan tanggung jawab sebagai garam dan terang, di mana kita tinggal di sebuah kota, ada sebuah lokasi. Tuhan inginkan kita menyatakan tanggung jawab sebagai garam dan terang. From building to houses. Dari gedung, ya, kepada rumah-rumah, kepada keluarga-keluarga. Ya, sekarang ini kita harus hidup dalam komunitas, dan komunitas itu selain terkecil adalah keluarga, tapi juga ada komunitas yang Tuhan tetapkan gereja, lalu ada komsel, ada komsal, komunitas saling. Saya ajak warga kerajaan terlibat di dalamnya supaya kita tidak sendirian. Hanya Tarsan yang suka hidup sendirian, disertai dengan monyetnya bergelantungan dari pohon yang satu kepada pohon yang berikutnya. Berikutnya secara prinsip from pulpit to dining table. Dari mimbar kepada apa? Kepada meja makan. Artinya informal meeting. Ya, wow. Penelitian menunjukkan secara ilmu psikologi, seorang anak yang sering makan malam dengan bapaknya, justru prestasi belajarnya, prestasi sekolahnya akan jauh lebih bagus daripada mereka yang jarang makan malam bersama dengan orang tuanya. Nah, saya akan tiba pada bagian terakhir, gaya kepemimpinan seperti ini bagaimana untuk bisa menyatakan pengaruh bagi keluarganya. Pertama, tentunya sebagai
seorang pelayan. Ya, gaya Yesus dalam Matius 20 ayat 26 sampai 28 ini paradoks dengan gaya kepemimpinan dunia. Dikatakan tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Tuh lihat, menjadi pelayan. Dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi pertama, gaya kepemimpinan kita adalah kita harus menjadi seorang pemimpin yang melayani. Yang kedua adalah tentunya sebagai pemimpin yang memberikan keteladanan. Ingat kalimat pendek ini, children see, children do. Anak-anak melihat, anak-anak akan melakukan. Biarlah kita para orang tua menjadi contoh yang hidup. Kita menekankan kepada mereka untuk berdoa karena mereka lihat kita adalah pendoa. Kita menekankan mereka menjadi penyembah karena didapati orang tuanya adalah penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan ketika kita melakukan ini, jadi teladan dalam segala sesuatu, maka kita akan mendapatkan generasi yang selanjutnya, generasi yang kuat tangguh, yang siap melesat seperti anak panah di tangan para pahlawan. Puji nama Tuhan. Dan walaupun tantangan global begitu banyak terjadi, tantangan gender, tantangan generasi, tapi ketika kebenaran ditegakkan dalam sebuah rumah, maka seperti doa Yesus berkata, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu di bumi seperti di sorga. Datang kerajaanmu, jadi kehendakmu di keluarga kita masing-masing seperti di sorga. Sorga tidak jauh, sorga dimulai dari keluarga kita dan dimulai dari seorang ayah, seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, yang memiliki gaya kepemimpinan melayani, dan kemudian dia menjadi teladan yang kuat bagi keluarganya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu, warga kerajaan. Ajar kami untuk setiap perkara kecil, karena kami percaya Engkau akan menyediakan perkara yang besar. Tolonglah kami supaya oleh anugerah-Mu kami boleh menjadi pemimpin yang melayani, yang rendah hati, yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan memberikan keteladanan, memberikan contoh hidup, praktek hidup yang Tuhan, di mana action speaks then louder. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Action speaks louder than words. Terima kasih Tuhan, berkati setiap keluarga-keluarga, dan ketika kami kompak ke dalam, maka akan ada dampak keluar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.